Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Yang di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Ya. Jadi kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Kemudian kata Allah, wali abdi ma sa'ala. Nah, setelah ayat ini kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, atau hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka maf'ulun bihi muqaddamun. Jadi iyyaka ini maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Bahasa Indonesianya apa? Objek. Muqaddam itu yang didahulukan. Jadi maf'ul bih muqaddam, objek yang didahulukan. Wa amiluhu na'budu. Ya. Kata kerjanya adalah na'budu, kami beribadah atau kami menyembah. Wa quddima ala amilihi li ifadati al-hasr. Didahulukan penyebutannya ya berfaedah untuk pembatasan. Artinya la na'budu illa iyyak. Jadi tidaklah kami beribadah, tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepada Engkau saja. Ini fungsinya. Ya, iyyaka na'budu. Jadi betul-betul hanya kepada Allah kita beribadah. Segala bentuk, segala jenis ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau contoh kalimat lainnya apa? Misalkan kalian menjadi wanita yang bucin kepada pasangan, untuk merayu pasangan katakan iyyaka nuhibbu. Apa artinya? Iyyaka nuhibbu. Hanya kepada Engkau aku cinta. Atau hanya kamu saja yang aku cintai. Nah itu ya, bagusnya bahasa Arab. Jadi kalau nuhibbuka itu biasa, aku cinta kepada kamu. Uhibbuka, aku cinta kepadamu. Tetapi kalau iyyaka uhibbu, ini menunjukkan hanya kepada Engkau seorang aku cinta. Nah itu maknanya ini. Iyyaka na'budu, jadi hanya kepada Engkau saja, hanya kepada Engkau semata ya Allah, aku beribadah. Ini bentuk ikrar kita sebagai hamba bahwa tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita memberikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian na'budu, aku beribadah atau kami beribadah, kami menyembah. Maknanya apa? Natadzallal laka akmala dzullin. Yaitu kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Subhanallah. Coba lihat di layar. Kata beliau, mana tadi? Kata beliau, walihadza tajidul mu'minin yad'una asrafa ma fi ajsamihim fi mautii al-aqdam dzullan lillahi azza wa jalla. Oleh karenanya ya, kita dapati orang-orang yang beriman, mereka rela meletakkan bagian yang paling termulia dari tubuhnya itu diletakkan di bawah kaki sebagai bentuk penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anggota tubuh yang paling mulia? Wajah. Ya. Nah, kita tidaklah meletakkan wajah kita di tempat paling rendah kecuali hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sujud, ya, bahkan juga tidak boleh ruku kepada manusia, kepada makhluk. Ya, tidak boleh.
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudu 'alat turab, dia sujud di atas tanah, tamtali jabhatuhu minat turab. Yang kadang ya jidat kita atau wajah kita terkena debu. Kullu hadza dzullan lillah. Ini semua adalah bentuk penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ketika seseorang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Allah akan jadikan dia semakin mulia. Karenanya Nabi SAW bersabda, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkatnya. Ya. Walau anna insanan, coba ini ada tawaran ya. Kalau sekiranya manusia berkata, jadi ada orang yang menawarkan kepada kalian, ana utika dunya kullaha wasjudli. Kalian kira-kira mau tidak? Apa belum disebut tawarannya? Oh, udah ada di situ ya terjemahnya. Ana utika dunya kullaha wasjudli. Misalkan ada orang nih datang kepada kalian nawarkan, ayo kamu sujud kepadaku, aku berikan dunia dan seluruhnya. Atau apa saja yang kamu minta aku berikan. Kira-kira mau nggak kalian sujud kepada orang ini? Hah? Mau nggak? Kalau lagi butuh gimana? Hah? Jangan sampai. Ya, karena sujud itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya kita mengalamatkan sujud kita kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam keadaan terdesak, butuh banget, ya, ada orang yang kemudian dia mau memberikan bantuan apa saja yang kita minta, tapi syaratnya harus sujud kepada dia, maka jangan sampai. Karena ada hadis Nabi, siapa yang tahu? Kisah tentang lalat. Ada yang pernah dengar hadisnya enggak? Hah? Ada dua orang yang sedang safar, kata Nabi SAW, di zaman dahulu, kemudian mereka melewati suatu hutan. Di hutan ini ternyata ada penduduknya yang mereka itu menyembah kepada berhala. Dan mereka mensyaratkan siapa saja yang masuk hutan ini dan dia mau lewat dengan selamat, maka harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Nah, di antara dua orang ini, ada salah satunya dia memiliki keimanan yang luar biasa. Meskipun taruhannya nyawa. Nah, kemudian kedua orang ini tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Karena memang mereka hanya bersafar saja, tidak membawa apa-apa. Nah, kemudian kata penduduk hutan ini apa? Meskipun hanya seekor lalat, kalau kalian mempersembahkan untuk berhala kami, kalian bebas selamat bisa melewati hutan kami. Nah, kemudian yang satunya dia cari lalat, dia dapat, dipersembahkan. Tapi yang satunya dia tetap teguh dengan keyakinannya, tidak mau mempersembahkan sesuatu apapun untuk Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sekalipun hanya mempersembahkan lalat, dia tidak mau. Akhirnya dia dibunuh, ya. Dihukum mati, taruhannya nyawa. Nah ini ya, pelajaran penting bagi kita, bahwasanya dalam keadaan terdesak kondisi apapun, kalau urusannya masalah akidah, keyakinan kita, maka jangan kita jual murah. Ya. Karena dunia ini sebanyak apapun adalah hina, tidak bisa membeli ya, iman kita, tidak bisa membeli atau tidak sebanding dengan harga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, ma wafaqal mu'min abada, maka seorang mukmin tidak akan mau selama-lamanya, li'anna hadza dzullillahi azza wa jalla wahdah, karena ya, sujud itu adalah bentuk ya, perendahan diri seorang hamba yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, barakallahu fiikum jami'an. Kita lanjutkan. Wal ibadah tatadamman fi'la kulli ma amarallahu bihi
wa tarkaku lima nahallahu anhu. Dan ibadah itu mencakup semua perintah Allah dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menjalankan perintah Allah berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Kapan kita meninggalkan larangan dari Allah berarti kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan salah dipahami ya. Banyak orang menyangka ahli ibadah itu mereka yang rajin puasa, rajin sholat, rajin haji, rajin umroh, bolak-balik ya, berkali-kali. Ternyata kata Nabi, bukan ini kriteria ahli ibadah yang sesungguhnya. Tapi ahli ibadah yang sesungguhnya kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadi jauhilah perkara-perkara yang diharamkan, maka pasti niscaya engkau menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Subhanallah. Ya, jadi kalau pengen tahu seseorang itu ahli ibadah atau bukan, lihat bagaimana dirinya itu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tapi ternyata kalau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan dia terjang begitu saja. Banyak nggak? Makanya ada istilah apa? STMJ. Sholat terus, maksiatnya tetap jalan. Waliyadzubillah. Ya, berarti dia bukan ahli ibadah. Karena ahli ibadah yang sesungguhnya adalah dia yang menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga ibadah itu ketika kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita tidak menjalankan perintah Allah itu adalah maksiat, ya dosa, maka sebaliknya juga sama. Ketika kita menerjang larangan Allah, ya apa yang dilarang Allah kemudian kita tetap melakukannya, maka kita berdosa dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala yumkinu ayyakuna qiyamuhu hadza bighairi ma'unatillah. Dan seseorang ketika beribadah kepada Allah tidak mungkin dia bisa menjalankan melaksanakannya kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita tidak boleh merasa bangga diri ketika bisa menjalankan ibadah. Saya bisa puasa, saya bisa sholat, saya bisa hafal Quran, saya bisa ini, bisa itu. Jangan bangga diri. Karena semua itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa menjalankan ya ibadah-ibadah tersebut. Oleh karenanya ayatnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maksudnya adalah ai la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah. Jadi kami tidak memohon pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah kecuali hanya kepada Engkau saja ya Allah. Kemudian berikutnya langsung ke faedah ya. Nah, dari ayat ini kita ngambil faedah. Yang pertama, ikhlasul ibadah lillah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kholas, asal katanya itu kholas. Kholas itu murni, bersih. Seperti orang kalau ngambil madu, supaya madu itu murni dibersihkan dulu ya kan? Dari larva-larva atau dari sesuatu yang mengganggu, kemudian diperas murni jadi madu. Nah, itu maksudnya ibadah itu untuk Allah adalah betul-betul kita memurnikan ibadah itu, membersihkan ibadah. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang masuk ke ibadah kita. Tidak ada pihak-pihak lain yang masuk ke ibadah kita. Tidak ada keinginan untuk dilihat oleh siapapun. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Jadi betul-betul ibadah kita itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlasu al-isti'anah billahi azza wa jalla. Memurnikan ya pertolongan itu kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat atau firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah?
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kalau tadi ada perintahnya ya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, tapi di sisi lain Allah berfirman agar kita saling tolong menolong. Artinya ada peran orang lain. Kita boleh meminta tolong. Nah, jawabannya ada di sini ya. Jadi isti'anah itu minta tolong itu ada dua. Yang pertama isti'anah tafwid. Ini betul-betul penyerahan total, minta tolongnya. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua isti'anah musyarakah. Ya. Jadi minta tolong dengan kita melibatkan manusia lain untuk menolong kita. Maka ini boleh. Ya. Dengan syarat yang kita mintai tolong itu dia masih hidup dan dia memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan. Nah, ini maksud dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terus ada lagi pertanyaan. Minta tolong kepada makhluk apakah boleh dalam segala keadaan? Jawabannya, minta tolong kepada makhluk ya itu boleh kalau tadi syaratnya si makhluk ini hidup dan mampu untuk melakukannya. Tapi kalau si makhluk ini tidak mampu, apalagi sudah mati, boleh nggak? Tidak boleh. Kamalau ista'ana bi sahibi qabrin fahadha haramun bal syirkun akbar. Seperti seorang dia datang ke kuburan, dia minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ini haram, ini syirik. Lianna sahibal qabri la yugni an nafsihi syai'a fa kaifa yu'inuhu. Karena penghuni kubur sendiri dia tidak bisa menolong dirinya, lalu bagaimana dia menolong orang lain? Ya, ini aneh bin ajaib. Banyak orang datang ke kuburan minta tolong. Nah, ini bisa menyeret kepada kesyirikan. Bahkan perbuatan itu termasuk syirik. Ya, waliyadzubillah, tidak boleh. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau meminta sesuatu minta kepada Allah, kalau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga tidak boleh ista'ana bi ghaib fi amrin la yaqdir alaihi. Tidak boleh kemudian juga kita minta tolong kepada orangnya ada hidup tapi dia jauh. Ya. Misalkan kita ada di mana nih? Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Nah, orangnya yang kita mintain tolong ada di mana? Di Bandung misalkan. Nah, maka ini tidak boleh kita panggil-panggil. Misalkan kita yakini bahwa orang tersebut adalah wali Allah, ya, atau orang hebat, orang pintar, kita sebut-sebut namanya. Wahai Yanto, wahai Asep, Joni misalnya. Aku lagi ada kebutuhan hajat, tolonglah. Boleh nggak? Atau ada orang yang masang fotonya kadang ya kan di rumah, atau dia dagang sesuatu, dipasang foto-foto yang orang-orang yang dianggap wali sama dia. Orang-orang soleh, foto-foto orang soleh misalkan. Ya mungkin fotonya memang orang soleh, mungkin itu termasuk wali Allah. Tetapi tidak dijadikan untuk seperti itu. Ya, dipajang di dinding, cet. Sambil dia mohon-mohon ngalap berkah katanya. Ini tidak boleh. Karena ini bahaya. Ya. Ini bisa masuk ke kategori syirik, bahkan menjurus ke syirik besar. Waliyadzubillah. Jadi minta tolong kepada manusia atau kepada makhluk itu boleh kalau si manusia ini dia hidup dan dia mampu untuk
menolong kita. Tapi ini disyaratkan kalau memang kita betul-betul butuh. Ya. Karena kita kalau baca sejarah salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu jarang sekali hidupnya berpangku tangan kepada orang lain. Bahkan mengambil sesuatu itu dia ngambil sendiri, tidak mau nyuruh. Dia misalkan naik kuda, ya, ada seorang salafus soleh, dia naik kuda, kemudian jatuh busur panahnya ke bawah. Plus dia bisa saja sebetulnya nyuruh ininya, pembantunya atau temennya yang lagi di bawah untuk ngambilin, tapi dia tidak mau. Dia turun kemudian ngambil sendiri. Karena dia teringat hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, man yadman li alla yas'ala hadan adman lahul jannah. Jadi siapa yang menjamin untukku tidak meminta sesuatu apapun dari manusia, maka aku jamin baginya surga. Nah, coba di sini siapa yang suka minta-minta? Ada nggak? Tidak boleh. Ya. Hah? Jadi karakter seorang muslim yang sejati itu jauh dari minta-minta. Kalau dikasih diterima, tapi jangan pernah mengawali meminta, memulai minta, tidak boleh. Zul, karena itu adalah kehinaan. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, kalau memang dalam keadaan butuh, ya, sangat-sangat butuh, dan syarat yang keduanya, idza ulima anna sahibahu yusarru bidzalik. Yang pertama, kita memang butuh pertolongan dari teman kita atau dari siapa manusia yang kita harapkan, ya, dia bisa membantu kita. Kemudian syarat yang kedua, kita tahu kalau kita minta tolong, kita minta bantuan, dia akan senang. Maka boleh. Ya. Jadi jangan minta tolong, minta bantuan kepada orang yang dia tidak senang kalau dimintai bantuan. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak ya. Jadi minta tolong kepada orang yang tepat. Yang kalau kita minta tolong itu, wahai sahabatku, tolonglah aku. Oh, dia senang. Oh ya sahabat, apa? Kau butuh apa? Mau apa? Itu luar biasa kayak gitu kan. Jangan kepada orang yang dia sukanya marah-marah, emosian. Kita minta tolong apa sih kamu ngerepotin aja misalkan. Nah, orang seperti ini jangan dimintain tolong. Tapi minta tolonglah kepada orang yang kalau kita datang kepada dia, belum juga kita datang dia sudah senang. Apa kamu butuh apa? Kan hebat ada sahabat kayak gitu. Ara, kamu butuh apa, Ara? Mau dimasakin apa, Ara? Kayak gitu. Fayasta'inu bihi min ajri idkhali surur alaihi. Maka kita minta tolong kepada dia, kepada teman kita atau kepada orang yang kita harapkan dia bisa memberi pertolongan, dengan niat juga kita memasukkan kebahagiaan untuk dia. Karena memang ada karakter orang kalau dimintain tolong dia itu sangat senang dan gembira. Ya. Wa yambagi liman tulibat minhu al-i'ana ala ghairil ismi wal udwan ayastajiba lidzalik. Nah, juga dianjurkan ya kita kalau ada seseorang datang kepada kita, dia meminta bantuan, meminta tolong kepada kita dan kita mampu, maka kita harus memenuhinya. Ya. Tapi kalau nggak mampu, jangan pura-pura mampu. Karena ada tradisi masyarakat Indonesia itu nggak enakan. Betul nggak? Dia punya uang misalkan 100.000. Padahal itu dia 100.000. Dia sendiri butuh, kemudian ada temannya minjem kepada dia, minta tolong. Ya kalau memang kita butuh, ya sudah bilang saja terus terang, jangan mengedepankan nggak enakan. Malah nanti kita kecewa di belakang. Kita pinjemin, kemudian kita ngegerutu. Tapi udah bilang aja terus terang, atau dibagi dua sekalian. Oh, sahabatku aku punyanya 100.000 nih. Kita bagi dua saja 50-50. Tapi kalau mau mencontoh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka diberikan semua. Ada yang tahu kisahnya? 3 sahabat.
Si A dia lagi jatuh miskin, tidak punya harta sama sekali. Kemudian dia butuh harta, dia datang ke temannya si B. Si B juga ternyata dia tidak punya harta kecuali satu kantong itu saja. Dia juga sama lagi butuh. Nah, ketika si A datang, dia dengan sukarela memberikan. Ini temanku, sahabatku, pakailah dulu uang saya. Padahal dia juga sebetulnya lagi butuh. Kemudian diambil oleh si siapa? Si A. Nah, kemudian si C datang ke si A. Dia baru minjem, dapat pinjaman, tiba-tiba datang temannya yang lain, si C ke si A. Minjem juga. Perasaan kita gimana? Kalau kita di posisi itu. Ya elah, baru juga minjem tadi. Ini mau dipinjem lagi. Tapi dia kasih ke si C. Nah, ketika sudah sampai di si C, ternyata si B yang punya harta itu, karena sudah dipinjamkan ke si A, tidak punya apa-apa, kemudian si A sudah dapat harta, dipinjam kemudian ke si C, akhirnya si B lari ke si C. Dan ini nggak tahu, satu sama lain nggak tahu. Datang ke si C, wahai temanku, aku lagi butuh ini. Kata si C, wah baru juga minjem tadi saya. Ya udah sahabatku ini pakai. Pas ngelihat kantongnya, si B kaget. Lah, ini kan kantong uang saya yang saya berikan ke si A. Akhirnya kemudian ketiganya berkumpul. Akhirnya apa? Sudah harta ini kita bagi menjadi 3. Itu persahabatan yang luar biasa. Ya kalau kita belum ada di level itu, maka jangan ngedepankan nggak enakan. Tapi kalau ada di level itu ya lakukan. Jadi orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Ya luar biasa. Di sini mungkin kalian bisa mempraktekkan hal itu. Ada contoh yang lain, sahabat-sahabat satu, ya kayak beginilah, satu pesantren. Ada makanan cuma sisa roti satu. Dan masing-masing pada nggak mau makan dulu. Akhirnya apa? Udah, kalau gitu kita saling nggak enakan begini. Akhirnya kita matikan saja lampunya. Masing-masing ambil bagiannya nih, kita potong-potong, ditaruh di atas meja, kita duduk di atas meja, ayo silahkan kita matikan lampunya, ambil. Sudah dimatikan lampunya, kalau kita gimana? Langsung kita raut semua kan, yang lain nggak boleh dapat. Tapi ini sama sekali nggak ada yang ngambil, sampai kemudian dinyalakan, pas dinyalakan, loh, masih ada rotinya tetap. Tidak ada yang ngambil sama sekali. Karena masing-masing mendahulukan temennya, udah buat kamu aja, udah buat kamu aja. Itu disebutnya isar. Pernah dengar nggak akhlak isar? Isar itu akhlak mendahulukan orang lain, lebih mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Dirinya mungkin butuh, tetapi ketika melihat temannya lebih butuh, dia rela ya, untuk mendahulukan temannya daripada dirinya sendiri. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasr. Siapa yang hafal suratnya? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun diri mereka dalam keadaan butuh. Allah memuji para penduduk Madinah, yaitu kaum Ansor, ketika ya, para muhajirin datang ke Madinah. Nah, mereka orang-orang Ansor itu memuliakan para muhajirin, memberikan apa yang mereka punya, orang-orang Ansor ini, padahal mereka sendiri butuh ya, kepada harta. Itu luar biasa. Ada nggak di sini kayak gitu? Hah? Itu orang yang seperti itu sudah langka, mungkin hampir punah. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu isar. Bismillah. Bisa dipahami? Oke, barakallahu fikum jami'an.